Halo guys, aku Mikdad Adausi. Aku lahir di Bandung, 31 Januari 1992. Aku memulai karir di dunia hiburan sebagai aktor sejak tahun 2011. Dan sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa aktif di berbagai sinetron, film, dan FTV. Nah, hari ini aku menyempatkan diri untuk bertemu dan mengikuti kegiatan Abandum yang berprofesi sebagai penganyam bambu. Wah, aku nggak sabar deh. Ini pasti bakal seru banget. Soalnya, aku baru pertama kali nyobain langsung gimana rasanya menganyam bambu. Penasaran kan? Ikutin aku terus ya. Halo semuanya, bertemu bersama saya Mikdad Adausi. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Abah Ndum. Beliau ini adalah seorang pengrajin anyaman dari bambu. Nah, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangat beliau yang bikin aku penasaran. Aku lagi cari nih, dari tadi belum ketemu-ketemu. Ikutin aku terus yuk. Let's go! Itu ada apa ya? Waktu saya lagi cari-cari alamatnya, gak sengaja tuh ngelihat ada keributan. Bentar, maaf, ada apa ini? Saya dengar tadi ada ribut-ribut. Kenapa Pak? Ini kan ada bersih, tapi dipatok ini batas-batasnya. Oh, aduh. Itu Bapak ini kan arah saya, nggak boleh nanam di sini. Tempat yang punyanya. Pak ini jangan takut menekan saya. Mungkin Abah niatnya baik, cuma mau melerai aja. Abah kan lagi jualan. Ya, ini kan memisahkan itu supaya hanya memisahkan Pak. Betul Pak niatnya Abah ya. Saya datengin, saya coba untuk lerai. Saya bukan ikut campur ya Pak, maaf. Saya Mikdad. Ini saya kebetulan lagi ada di sini terus dengar ribut-ribut. Kita kan sama-sama saudara ya. Kita juga hidup bertetangga. Alangkah baiknya bisa diselesaikan baik-baik. Ya kalau saya sih gimana nerimanya aja. Iya. Boleh Pak, mungkin maafan. Tadi salah paham aja. Silakan. Ya, Abah juga niatnya baik. Dagang aja ya Pak ya, jualan. Terima kasih Pak. Sama ya. Oh ya, sebentar nih. Saya tuh kebetulan lagi cari seseorang namanya Abah Ndum. Mungkin ada yang tahu Bapak? Ya ini orangnya. Ya Allah, Pak. Ini saya Mikdad. Ternyata itu yang terlibat dalam percekcokan itu ada Abah Ndum di situ. Saya itu yang kemarin janjian pengen ikutin keseharian Abah. Saya pengen tahu proses pembuatan anyaman dari bambu itu, Pak. Oh iya. Boleh ikut keseharian Bapak ya? Saya pengen tahu, Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Oke. Pak, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Saya memutuskan untuk ikut keseharian dari Abah Ndum. Saya pengen tahu gimana proses pembuatan anyaman bambunya. Dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol tentang keluarganya. Ini jadi jualan tiap hari Pak? Ya. Tiap hari jualan. Oh, ini berarti ini bikin sendiri Pak? Ini contohnya? Ini bikin sendiri. Dari anyaman ini dari bambu Pak? Dari bambu. Saya lihat ya Pak, izin Pak, kipas ini. Iya. Dulu nih mama saya punya, iya. Oh iya. Bakulnya juga? Iya, bakulnya ini juga. Kalau boleh tahu ini Bapak udah berapa lama Pak jualan kayak gini Pak? Ini bapaknya sudah lama. Berapa tahun Pak? Sudah dari tahun 2000. 25 tahun loh. 25 tahun, sekarang sudah nggak kuat jalan, saya kita di sini aja. Oh jadi jalan sekarangnya, ya. Jualannya sekitar sini aja? Iya. Oh. Abah Ndum, di usianya yang sudah menginjak 85 tahun, masih setia bekerja membuat anyaman bambu dengan tangannya sendiri. Setiap hari, ia duduk di beranda rumah yang sederhana, mengenyam satu demi satu bilah bambu yang menjadi kerajinan. Hasilnya dijual seadanya, dengan penghasilan yang tak menentu. Abah hanya tinggal berdua bersama istrinya tercinta, karena anak semata wayangnya telah pergi mengikuti suami. Oh. Ini kan ada pesanan, Bapak bikin. Ya, ada bakul pesanan bikin, Bapak cuma lama. Wah, aku tuh penasaran banget Pak. Ini gimana sih proses pembuatannya gitu ya? Terus Bapak gimana sih kelilingnya ke daerah mana aja? Saya boleh nggak Pak ikut nanti ya? Boleh. Akhirnya bantuin Abah Ndum untuk ikut jualan. Ya. Ayo coba gimana nih Pak? Kita keliling Pak. Bapak yang pikul? Kok saya aja? Berat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kan harusnya lebih muda, harusnya saya lebih kuat. Jadi kalau saya nggak kuat, wah ini patut dipertanyakan. Iya. Gini Pak. Ini teh sedikit teh. Segini biasanya lebih banyak lagi. Banyak penuh, sampah segala macam ada. Oh gitu. Ya udah, kita keliling yuk Pak. Ya. Ayo. Ayo. Gini Pak caranya bener Pak? Hah? Gini caranya bener? Ya. Aku kira karena itu anyaman bambu gitu ya, terus itu kan ada bakul, ada kipas, itu kan saya kira ringan gitu ya. Pertama kali aku ngangkat itu ternyata berat banget.
Dan yang bikin aku kaget, Abah Ndum itu dulu katanya waktu jualan bisa sampai keliling lebih dari 20 kilo. Oh, Bah, ini saya baru bentar loh, Bah. Iya. Tapi jujur, udah lumayan ya. Abah 25 tahun kayak gini, kuat banget, Bah. Bah, kita dari tadi udah jalan ke sana ke sini. Iya. Terus belum ada yang beli, ya, Bah. Iya, belum ada yang beli satupun juga. Parabotan barang awet. Parabot. Gitu, Bah ya. Parabot barang dapur. Mangga dibeli. Parabot. Parabot dapur. Bu. Bu, mangga Bu, dibeli, Bu. Waktu aku nemenin Abah Ndum jualan, aku seneng tuh, akhirnya ada yang beli juga. Ini Ayo, Bu. sifatnya berapa, Bang? Itu kita 7.000. Janganlah biarin boleh nggak? Bu, bikinnya susah loh, itu dari pagi sampai malam, Bro. Sampai malam ini satu juga. Kita kan langganan. Oh, langganan Nggak apa-apa. juga. Ini Bapak kan ini berapa? nggak seimbang dengan pekerjaannya nih. Ada yang beli lagi tuh, Bah. Abah ini berapa? Oh, itu. Ini berapa, Iya. Bah? Ini 10.000 lah. 10.000 Lebih aja, ke Bu. 8.000 nih Bapak. 8.000. Iya. Gimana, Bah? Gimana tuh Enggak. kalau Udah murah, Bu, 10.000. 10.000 aja, nggak bisa 10.000 8.000. aja. ya, Oh gitu. Ya, Ya udah saya beli ini aja ya satu. iya. kita saja ya. Siap. Terima kasih. Oh iya, Bah, ini ibu uangnya. tahu nggak? Oh, Bapak ini kan anaknya nggak pulang-pulang ya. Abah tinggal di mana, Pak? tinggalnya saya di Citerep. Oh gitu. Emang anaknya kemana Bapak? Katanya nggak Anaknya pulang-pulang ya? pulang-pulang sudah lama, udah tahunan. Ada ibu-ibu yang nyinyirin tentang keluarganya, katanya kok anaknya nggak pulang-pulang, anaknya tuh kayak udah nggak peduli lagi. Terus aku kayak agak sedikit sebenarnya marah juga, tapi aku mencoba untuk fokus. Kenapa tuh Bapak jadinya? Bu, doain aja ya Bu ya. Iya sih. Karena kan anak Tapi kan saya kena kasihan sama si bapaknya nggak anaknya agak nakal pulang-pulang. dikit dah. Ya, kasihan sama orang tua dah. Sabar ya, Bang. Iya Bang, sabar ya, kita kuat. Ya udah, ada yang mau lagi belanja nggak? Ayo diborong Bu. Aku berusaha untuk menetralisir suasananya supaya ibu-ibu tetap fokus aja supaya beli dagangannya gitu. Karena aku ngeliat di matanya Abandum itu, Abandum kayak sedih gitu, kayak inget lagi anaknya gitu. Itu aku jujur hancur sih hati. Ya udah, kita lanjut jualan lagi Bu ya. Terima kasih. Hati-hati ya, Udah. Bang. Terima kasih ya. Ayo Bah. Ya. Terima kasih Bu ya. Bu, makasih ya semuanya. Bapak mudah-mudahan anaknya bisa balik lagi ya. Amin, doain ya Bu. Tinggal anaknya. Ayo Bah, lanjut lagi Bah. Alhamdulillah hari itu kita berhasil laku meskipun gak banyak, tapi aku ngelihat ada kesenangan di matanya Abah Ndum. Terus aku diajakin ke rumahnya Abah Ndum. Ini masih jauh Bah rumah Abah? Itu dekat. Bentar lagi dah. Oh itu rumahnya? Ya, itu yang ujungnya kenteng. Oh iya iya. Dekat. iya. Ini rumah Abah nih. Oh. Ayo, masuk Iya silakan. iya Bah ya Bah. Ini taruh sini aja Bah. Ya. Udah aja situ. Assalamualaikum. Salam. Up. Abah masuk sini ya. Iya iya. Ini nanti kalau hujan kita pindahin aja Bah ya. Ah, Ini rumahnya. Ya. Assalamualaikum. salam. Abah Ndum harus tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk sederhana di tepian desa. Dinding rumah hanya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh. Sementara atapnya sudah banyak bocor bila hujan turun. Penerangan pun sangat terbatas. Hanya lampu kecil seadanya yang menyala di malam hari. Gubuk itu begitu sempit, nyaris tak ada ruang beristirahat dengan nyaman. Hidup mereka dijalani dengan penuh kesederhanaan. Berdua saling menguatkan di tengah sepi dan keterbatasan. Ada ibu. Assalamualaikum Bu. Salam. Bu sehat. Alhamdulillah. Saya Mikdad. Iya. Aku disambut dengan hangat oleh istrinya Abah. Ini ada ini doang ya, ada punya pisang doang. Nggak usah repot-repot. Nggak punya makanan apa-apa. Apa-apa. Ya.
Tadi habis jalan-jalan sama Abah, Iya. jualan. Iya. Jadi selama ini berdua, terus anak-anak tuh masih suka pulang Bu apa gimana? Enggak, ini udah pada punya istri, udah punya suami. Jadi udah berkeluarga semua ya? Iya. Dan lagi nggak pulang-pulang yang satu. Tapi sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Saya jujur, saya salut banget Bu sama Abah. Udah umur segini gitu tapi masih kuat. Saya tadi Alhamdulillah. baru keliling-keliling berapa kilo paling banyak, nggak jauh gitu. Iya. Udah sakit. Ini Abah nih, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya kalau nggak cari nafkah sendiri kan Bapak dari mana? Ada namanya anak kan sepengasihnya gitu kalau ada. Jadi nggak pasti Sedangkan gitu Pak ya? anak juga dikarenakan sudah punya kewajiban buat anak juga, buat anak saya juga itu cukup sama dia juga itu sudah alhamdulillah. Iya, iya. Gitu. Jadi intinya Abah sama Ibu nih Iya. nggak mau ngerepotin anak lah ya. Iya nggak mau repotin anak. Itulah kehebatan dari apa ya, seorang suami yang bela-belain untuk rela gitu ya, melakukan apa saja supaya istrinya di rumah bisa hidup nyaman, dan juga Abah itu tidak mau merepotkan anak-anaknya. Jadi Abah masih bekerja, masih berusaha untuk tetap produktif di usia yang sudah senja. Abah ini terpaksa Jadi ini sendiri cari sendiri Tetap gitu misalnya berusaha, tetap usaha berikhtiar ya. Ada di rumah bikin kipas, bikin bakul. Ibu berarti suka bantu Bu? Iya, suka bantuin. Bantuin bikinnya ya? Iya. Ini kompak banget nih, gak mau bergantung sama siapapun ya. Ya. Salut saya. Oh ya, Bah, Abah kan ini semua bahan-bahannya tuh terbuat dari bambu kan ya, anyaman Ya. ini. Nah kalau boleh tahu Abah biasanya ngambil bambunya tuh, potongnya dari mana? Ngambil bambunya Bah? Bambunya dari sana dekat Sumber Manggu. Oh, ke sana. Iya ke sana, jauh dari sini. Lumayan jauh. Hmm. Ah, boleh nggak Bah? Nanti saya ikut. Boleh, Motong bambunya saya boleh. bantuin ya. Pengen tahu ya? Iya, pengen tahu. Pengen tahu boleh ikut. Aku tuh penasaran banget, Abah itu kan semua bahan dasarnya itu terbuat dari bambu kan. Aku pengen tahu proses awal itu kayak gimana. Jadi aku ajakin Abah ke tempat Abah biasanya ngambil bambu itu di mana. Terus akhirnya kita langsung pergi ke sana. Oh, jadi ke sini Pak kalau mau ngambil bambu. Serem ya. Agak serem juga ya Pak. Jadi kalau malam ini pasti gelap banget Pak. Gelap ini. Aduh, ada gerobak lagi. Abah bikin saya kaget aja Pak. Aduh. Bukannya nggak kaget. Kita ke sana berarti Pak ya. Ke sana, belok. Di perjalanan tuh masih biasa aja gitu. Nggak lama kayak masuk ke sebuah jalan gitu. Terus jalannya tuh mulai sempit, jalan setapak gitu dan mulai gelap. Jadi Abah biasanya nyari bambunya di sini Bah. Di sini. Wah ini nggak ada apa-apa Bah. Hah? Kayaknya saya takut banget ini Kalau gelap di gini. sini nggak ada apa-apa mah. Nggak ada apa-apa. Ya. Tapi kok, feeling saya nggak enak. Ya. Abah berani nih kalau malam gitu kesini sendirian? Nggak berani. Berani aja. Bilang sama Abah, Bah ini beneran Bah. Abah tiap hari kalau misalnya ngambil bambu kesini, terus Abah bilang iya. Bahkan Abah katanya juga malam tuh bisa sendirian ke situ. Aku sih kayak, aduh ya Allah, takut banget. Aku nggak berhenti baca-baca doa terus tuh. Bah, ini beneran Bah nggak akan ada apa-apa. Masalahnya udah mau maghrib ini Bah. Serius nggak apa-apa, udah mau maghrib kita kesini. Nggak apa-apa. Cuma juga ini ada apa sini? Kemana Bah? Yang mau motong? Mau nebangnya yang mana? Yang ini? Apa? Yang ini ya? Boleh. Biasanya Bah, Abah kan pasti udah izin ya kalau Iya, udah izin ya. Tadi. Jadi Ntar belakangan bayarnya mah gitu. Bah biasanya kalau motong bambu gini Bah pilihnya yang kayak gimana Bah? Yang bagus Pilihnya buat yang bagusnya. jadi bakul gitu. Nih bagus nih. Kenapa bisa dibilang bagus tuh kenapa Bah? Ininya rata nih. Oh rata. Nih. Iya. Kan yang bangkuk-bangkuk ini Susah iya. Oh jadi yang lurus. Bagus. Ah. Ini bagus nih. Tuh, ya gede lagi. Ya udah, Abah mau pilih yang mana Bah? Yang mana aja ini Coba. juga nggak apa-apa. Ya udah, Yang yuk. penting yang gampang. Ya, ayo. Nah, siap. Siap Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sambil deg-degan, aku sambil baca-baca terus.
Abang ngejelasin cara motong bambunya gimana, terus juga katanya ada bagian-bagian harus dipotong dulu biar tangan kita nggak gatel gitu, ada bagian yang dipotong dulu. Oh, Oh ya. oh gitu dikit-dikit ya, Bah ya? Ya. Bah, boleh saya bantuin, Bah? Sini saya bantuin. Udah. Gimana dimiringin ya, Bah ya? Ya. Oh, balas lagi. Oh, Oh, wah, udah mulai goyang, Bah. udah. Tar dulu. Tapi kok feeling saya nggak enak, Bah ya? Kayak ada yang ngeliatin terus.